Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Manggun Petani Subang, channel tempat berbagi informasi tentang dunia pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Pada kesempatan kali ini, di hari yang cerah, di hari Senin, pas libur panjang, Manggun di sini akan berbagi informasi tentang cara penyepraian untuk yang pertama kalinya tanaman mentimun ya. Sekali lagi Manggun di sini akan berbagi informasi mengenai cara penyepraian atau penyemprotan yang ke-1 untuk tanaman mentimun. Untuk sekarang ini di usia 15 hari setelah tanam dari biji, Manggun akan melakukan penyepraian ya. Nah, penyepraiannya apa aja, dosisnya berapa, obat yang digunakannya apa. Nah, simak video ini sampai beres gitu ya. Untuk sebagai bahan informasi saja, setelah Manggun keliling gitu ya, keliling dari satu persatu kebun tumbuhan ini gitu. Ada di 15 HST ini ada hama ya, hama yang menggerogoti daun tanaman mentimun ini. Nah, ternyata setelah Manggun cek gitu ya, setelah Manggun cek ternyata hamanya itu yaitu oteng-oteng gitu. Nah, oteng-oteng ini, hama ini merusak daun bagian atasnya gitu ya. Jadi nantinya akan robek-robek. Nah, ini dia. Ini penampakan oteng-otengnya. No, ya. Ini penampakan oteng-otengnya. Untuk itu langsung saja ke intinya. Kita lihat apa saja yang digunakan untuk penyepraian yang pertama ini. Kita lihat. Sahabat-sahabat semuanya, untuk racikan obat yang akan kita gunakan sekarang ini yaitu ada 3 bahan gitu ya. Di sini Manggun pada penyemprotan pertama ini, yang pertama menggunakan Apidor gitu ya. Apidor ini mengandung bahan aktif imidakloroprid 25%. Nah, insektisida ini sangat cocok untuk membunuh hama oteng-oteng pada tanaman mentimun ya. Di sini Manggun menggunakan merek dagang Apidor. Untuk rekan-rekan semuanya, bebas menggunakan merek dagang apapun. Jadi yang terpenting dari semua itu adalah kandungan bahan aktifnya, yaitu imidakloroprid gitu. Nah, kemudian untuk bahan aktif ini sangat cocok sekali untuk hama oteng-oteng gitu, karena sifat bahan aktif ini merupakan bahan aktif bersifat sistemik gitu. Apa itu sistemik? Sistemik sendiri yaitu bahwa sifatnya itu meskipun hama tersebut tidak tersentuh oleh pas penyepraian, tetapi jika dia memakan bagian dari tanaman tersebut maka otomatis akan berdampak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Manggun menggunakan pupuk Ultradap. Nah, pupuk Ultradap di sini sangat cocok sekali untuk pada fase vegetatif, karena pada fase ini tanaman membutuhkan unsur hara N dan P2O5, nitrogen dan fosfat yang sangat tinggi. Di sini yang paling tinggi yaitu unsur fosfatnya gitu, untuk pembentukan akar, batang, dan daun gitu. Untuk dosisnya sendiri, Ultradap Manggun menggunakan 2 sendok makan gitu. Nah, untuk yang tadi insektisidanya yang berbahan aktif imidakloroprid, Manggun juga menggunakan 2 sendok makan gitu ya. Jadi untuk yang ketiga ya,
untuk yang ketiga ini Manggun menggunakan POC gitu ya, menggunakan pupuk organik cair. Sayangnya gitu untuk merek dagangnya tidak ada karena kan kemarin disobek sama anak saya gitu. Jadi untuk rekan-rekan yang lain bisa nanya sendiri di kios-kios pertanian terdekat, menanyakan bahwa POC mau membeli POC gitu. POC ini mengandung unsur-unsur alam gitu ya, enzim-enzim seperti itu. Jadi untuk dosisnya sendiri POC ini Manggun menggunakan 50 sampai 60 sendok makan. Oke, kita langsung saja ke dosisnya. Untuk mencampur pada penyepraian ini, yang pertama yaitu yang berbentuk kristal atau serbuk dulu ya. Ini Manggun menggunakan Ultradap dulu supaya ini dengan dosis 2 sendok makan, 1 dan 2 gitu ya. Sendok makan full ya rekan-rekan semuanya. Kita aduk-aduk saja supaya larut. Kelebihan dari Ultradap sendiri di sini sangat larut gitu jika dicairkan dengan air gitu. Nah, untuk insektisidanya sendiri tadi menggunakan berbahan aktif imidakloroprid, yaitu sama 2 sendok makan ya, 2 sendok makan, satu lagi ya, 2. Ini sangat cocok sekali gitu untuk hama oteng-oteng dan sejenisnya gitu. Kita aduk-aduk semuanya supaya tercampur dengan merata nantinya. Nah, terus ya kita aduk sampai semuanya merata. Oke. Nah, untuk yang ketiga yaitu menggunakan POC ya, menggunakan pupuk organik cair. Nah, kita buka dulu POC-nya gitu tuh sambil lihat-lihat tanaman yang sudah tumbuh hijau royo-royo. Alhamdulillah pertumbuhannya serempak gitu, meskipun ya kemarin telat 3 harian karena tidak turun hujan dan Manggun juga tidak menyiramnya. Oke. Nah, itu gelas takar ini yaitu 50 sampai 60 ml per 16 liter air. Kita aduk-aduk semuanya biar tercampur dan merata ya. Setelah ini semua tercampur merata, kita langsung masukkan ke dalam teki spray yaitu. Nah, sahabat-sahabat semuanya, setelah semuanya tercampur, kita langsung saja aplikasikan ke tanaman ya. Harus merata ke semua bagian tanaman ya. Ini contohnya, maaf untuk pengambilan gambarnya ya. Untuk pengambilan gambarnya ya seadanya saja. Soalnya kita sambil melakukan penyepraian sendiri gitu. Tidak ada orang yang membantu untuk kameramennya gitu. Jadi kita melakukan penyepraian sekaligus motret ya. Oke sahabat-sahabat semuanya, untuk video kali ini, untuk sharing kali ini Manggun cukupkan saja gitu ya, karena yang terpenting dari intinya yaitu pemupukan pertama yang terpenting dari semua itu yaitu untuk melakukan penyepraian yang pertama ini dilakukan di usia 15 hari setelah tanam. Kita harus melihat dulu sebelum hari H penyepraian itu ada hama apa aja gitu. Kebetulan pas kemarin Manggun infeksi yang ada di lahan Manggun yaitu hama oteng-oteng atau hama perusak daun gitu ya. Nah, untuk hama perusak daun sendiri, insektisida yang cocok yaitu berbahan aktif imidakloroprid ya. Berbahan aktif imidakloroprid. Pokoknya bahan aktif itu aja. Bahannya harganya murah tetapi untuk hasilnya sangat memuaskan. Kemudian jangan lupa ditambah untuk memacu pertumbuhan yaitu menggunakan Ultradap gitu. Seperti yang tadi di video yang awal-awal bahwa
Ultradap sendiri mengandung 2 unsur hara, yaitu N dan P2O2, yaitu fosfat gitu ya. Jadi sangat cocok pada fase vegetatif untuk membentuk pertumbuhan akar, batang, dan daun. Nah, untuk yang ketiga yaitu menggunakan VOC, pupuk organik cair. Oke, sahabat-sahabat semuanya, terima kasih yang telah menonton channel Manggun Petani Subang. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe gitu ya, untuk kelancaran video ini ke depannya. Untuk rekan-rekan semua, jangan lupa share, like, and comment video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.